Di antara pekerjaan yang paling sering dilakukan oleh mayit yang ada di kuburan adalah an-nadama, penyesalan. Pagi menyesal, sore menyesal, siang menyesal, malam menyesal, hari ini menyesal, besok menyesal, ratusan tahun lebih sampai dibangkitkan, yaitu pada saat datangnya hari kiamat. Pekerjaan utama mayit yang ada di kuburan an-nadama. Apa yang disesalkan? Semua amal yang dia tinggalkan, hatta amal yang paling remeh, sholat sunnah 2 rakaat. Tentu kalau dia nggak sholat fardu lebih menyesal lagi, nggak berdakwah lebih menyesal lagi, tidak mau menegakkan din lebih menyesal lagi. Sholat sunnah 2 rakaat saja menyesal. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, surat Al-Munafiqun ayat 10, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Di antara yang disesalkan oleh orang yang mau mati dan yang ada di kuburan, tidak sedekah dan tidak menjadi orang soleh. Tapi ingat, itu semua penyesalan bukan yang paling besar, penyesalan yang paling kecil, penyesalan yang kecil. Ada penyesalan yang lebih besar. Apa itu? Pada hari ini akan kita bahas, yaitu apabila si mayit tidak memahami makna la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah kau bahwa tidak ada la ilah, tidak ada ilah kecuali Islam. Dasarnya la ilaha illallah, dan dasar daripada la ilaha illallah adalah al-ilmu, al-fahmu, belajar, faham apa itu makna la ilaha illallah. Gimana fitin dahibakum? Apa makna la ilaha illallah? Pak, orang yang membaca la ilaha illallah faham dengan orang yang membaca la ilaha illallah tidak faham, beda. Oleh karena itu, mari kita fahami apa itu la ilaha illallah. La ilaha illallah terdiri dari 4 kata. La ilaha illa dan Allah. Allah tidak perlu kita bahas, kita faham. Mari kita bahas 3 kata yang lain. La, kalau kita melihat pelajaran akidah, la itu dikatakan la nafyun, la peniadaan, la penafian. Kalau mau diartikan dalam bahasa Indonesia, pokoknya di muka bumi ini sejak sekarang dan selama-lamanya tidak ada lagi. La artinya, makanya disebut la nafyun, la menafikan, meniadakan semuanya. La ilaha, apa itu arti ilaha? Banyak maaf, kalau kita buka Quran terjemahan, kita diberi suguhan arti yang salah. Ilaha di situ diartikan Tuhan. Tuhan tuh istilah Hindu dan Buddha. Di terjemahan yang lain diartikan sesembahan, istilah Hindu dan Buddha. Kenapa menggunakan istilah itu? Banyak maaf, mungkin yang menulis nggak paham, tapi ini bagian daripada rekayasa besar orang kafir untuk merusak pemahaman kita akan Al-Quran. Maka arti ilah yang istimewa itu diartikan dengan sesembahan dan Tuhan. Terus arti ilah itu apa? Saya akan simpulkan dari buku besar dikarang oleh seorang ulama terkenal, Abul A'la Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi ini sudah meninggal. Saya kejar dia di pondoknya di Islamabad, terlambat saya, dia sudah meninggal. Akhirnya saya datang ke rumahnya,
Saya ketemu dengan beberapa orang di sana. Dia menulis satu buku yang sangat terkenal, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia 20 tahun yang lalu. Judulnya 4 Istilah di dalam Al-Quran. Ini ulama besar, begitu hebatnya dan beraninya dia, sehingga para ulama di Pakistan dan di Saudi Arabia mengomentari dia. Apa kata mereka? Abul A'la Maududi dibanding ulama yang lain, kalau ulama yang lain seperti pohon di hutan, adapun Abul A'la Maududi seperti hutan. Di situ dia mengartikan ilah artinya 3. Catat baik-baik. Arti ilah yang pertama, muta, yang ditaati. Arti ilah yang kedua, ma'bud, yang diibadai. Arti ilah yang ketiga, asyari, yang membuat hukum. Saya ulangi lagi, ilah artinya 3. Yang pertama mote, yang ditaati. Yang kedua asyari, yang membuat hukum. Yang ketiga ma'bud, yang diibadai. Oke, ilah sudah ya, saya bahas dulu 3. Ilah artinya tidaklah kecuali hanyalah, ya. Atau ilah itu diartikan isbat, pengecualian. Kecuali, hanya, dan hanyalah. Maka saya artikan la ilaha illallah. Pokoknya sejak hari ini, selama-lamanya di muka bumi ini dan di seluruh alam ini, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang diibadai, tidak ada yang membuat hukum, kecuali hanyalah Allah satu-satunya. Masya Allah, dahsyat. Mari saya tunjukkan ayat yang dahsyat. Cuman sayang, ayat yang sedahsyat ini banyak tidak difahami oleh kaum muslimin. Kenapa? Kesalahan teknis. Mari kita buka satu ayat yang sangat dahsyat. Surat 43 ayat 84. Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Masya Allah. Mari saya artikan dalam bahasa Indonesia. Dialah Allah, ilah di langit dan ilah di bumi, yang ditaati, yang diibadai, yang membuat hukum di langit dan di bumi. Pak, ingat, ada satu kesyirikan besar. Ada 2 kesyirikan. Kesyirikan yang pertama, ada 2 kesyirikan besar di zaman modern ini. Cuman tidak nampak sebagai satu kesyirikan karena kemasannya terlalu indah. Kesyirikan yang pertama, mengakui Allah ilah di langit tapi bukan ilah di bumi. Iya, Allah yang ditaati di langit, yang diibadai di langit, yang membuat hukum di langit, di bumi tidak ada lagi. Yang ditaati saya, yang membuat hukum kami. Ini syirik, cuman tidak nampak karena dikemas dengan kemasan yang indah. Apa nama kemasannya? Sekulerisme. Memisahkan antara urusan langit dan bumi, memisahkan antara urusan Allah dengan urusan manusia, memisahkan antara masalah dunia dan masalah din. Sekularisme mempunyai anak emas, namanya demokrasi. Kesyirikan. Kesyirikan yang kedua lebih sesat lagi, tidak mengakui Allah sebagai ilah di langit dan di bumi. Allah bukan yang membuat hukum di langit dan di bumi, bukan yang ditaati dan yang diibadai di langit dan di bumi. Siapa yang mentaati, yang membuat hukum? Kami manusia. Kesyirikan ini atau kesesatan ini namanya komunisme. Kemasannya indah, hati-hati. Komunisme sedang berusaha untuk diterapkan di negeri ini. Anak emasnya namanya sosialisme. Iman fiddin rahimakumullah. Itulah makna la